Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pratikum Bioinformatika yang beranggotakan saya sendiri Debbie Rahmadani. Yang kedua ada Firly Widuri, yang ketiga ada Yunia Puspalarasati, ada Intan Cahaya Ramadhani, dan terakhir ada Iqbal Wijaya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang perancangan primer menggunakan NCBI. Nah, untuk yang pertama kita buka dulu website NCBI. Kemudian pada bagian All Database kita pilih Nucleotide. Kemudian kita isikan nama gennya, misalnya gen eh, manis javanica, eh, manis javanica, CO1 mitochondrial complete genome. Ada tulisan CO1-nya, CO1, manis javanica CO1. Kemudian kita pilih salah satunya, contohnya saja yang nomor 7. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, kita search nih, kita Ctrl F, kita cari sitokrom oksidasi subunit 1. Nah, jika sudah terlihat, maka kita copy pada bagian CDS yang angka pertama 5326. Kita pindahkan ke bagian Change Region Shown. Kita scroll lagi ke atas. Change Region Shown, baru kita letakkan angkanya yang tadi kita copy. Nah, angka selanjutnya kita kopikan juga pada bagian 2. Selanjutnya update view. Kemudian kita akan pick primers. Kita scroll dulu, kemudian kita cari primer persuasivity parameter. Oh. Kemudian kita buka pada bagian primer persuasivity parameter. Dan pada bagian database kita ganti di N. Ya, baru kemudian kita submit, get primers. Baik, jika sudah, kemudian kita pilihlah salah satu dari tampilan, dia tuh akan memunculkan 10 saran atau rekomendasi dari gen-gen yang kita tuju. Kemudian untuk selanjutnya kita akan serahkan kepada Laras untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada Debbie. Selanjutnya, setelah kita memilih salah satu gen yang ingin kita lihat, itu akan terlihat nanti 10 rekomendasi primer dari NCBI. Nah, di mana dari primer ini kita bisa melihat mana primer yang bagus. Cara melihatnya itu, misalkan di primer pack 1, kita lihat dari bagian produk length.
di mana primer yang baik itu untuk mesin PCR konvensional itu di atas 300. Jika kurang dari itu, apalagi kurang dari 100, maka primernya itu tidak baik. Selanjutnya kita lihat dari length atau panjang dari forward dan reverse primernya itu biasanya 20. Selanjutnya TM itu berkisar dari 50 sampai 60-an dan antara forward dan reverse-nya itu tidak berbeda jauh. Lalu persentase dari GC atau jumlah B dan C pada urutan forward dan reverse-nya biasanya itu 50-50. Dan juga self complementary tarinya itu semakin rendah semakin bagus. Mungkin sekian, selanjutnya dikembalikan pada Firly. Baik, selanjutnya itu kita coba salin di bagian forward primer. Lalu kita pastikan ke bagian primer blast. Dan juga kita lakukan hal yang sama kepada reverse primer. Kita pasti ke primer blast. Nah, jika sudah, scroll ke bawah, jangan lupa ubah reference sequence-nya menjadi NR, lalu hapus organismenya. Lalu kita get primers. Nah, terlihat hasil dari primer blast tersebut. Nah, jika sudah terlihat, ini adalah primer apa saja dari organisme yang kita cari. Nah, selanjutnya dikembalikan kepada Iqbal. Baiklah, selanjutnya untuk memastikan primer itu milik siapa, saya juga dapat menggunakan web Oligoanalyzer. Nah, langkah pertama kita dapat mengklik Oligo Analyzer TM Tool. Lalu kita dapat memasukkan forward terlebih dahulu. Lalu kita klik Analyze. Apabila forward prime sudah kita salin, lalu disusul dengan memasukkan reverse prime. Kemudian kita klik self dimer.
Apabila kita telah selesai menyalin forward frame dan temannya tadi, lalu akan keluar hasil seperti ini setelah diklik save dimer. Dapat kita lihat di sini, uh, dapat kita lihat di bagian dimer garis lurus atau garis putus-putus yang ada pada urutan F dan R. Apabila itu lebih dari 4, maka primer tersebut tidak bagus untuk digunakan. Hal ini karena akan mengganggu proses annealing nantinya. Selain itu, meskipun di bawah 4, tapi apabila dimernya berada di ujung 3 atau 5 juga tidak bagus, dikarenakan dapat membuat terjadinya herping. Herping merupakan suatu proses pengikatan sesama antara diri sendiri, yang mana dinamakan herping dikarenakan ini membentuk seperti pin atau seperti cincin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Intan. Kepada Intan disilakan. Baik, setelah kita mengujikan forward primer forward yang tadi yang sudah kita desain tadi, selanjutnya kita coba juga cek reverse untuk primer reverse-nya apakah layak digunakan atau tidak. Mungkin bisa kita buka dulu primer di primer belasnya yang tadi. Kita masukkan sequence-nya ke dalam sini. Nah, bagian sini kita copy bagian reverse-nya, kemudian kita masukkan ke dalam kolom ini, pastikan. Nah, kemudian kita analyze. Nah, hasil analyze tadi itu dapat dilihat di sini. Dia membutuhkan ini DC kontennya itu terdapat 55%. Kemudian suhu meltingnya itu 56,7 derajat Celcius, dan informasi lainnya seperti pada hasil analyze-nya. Kemudian bisa kita lihat self dimmer-nya. Nah, self dimmer dari primer reverse ini itu ada beberapa, namun yang terbaik ini semakin seperti yang dijelaskan tadi, tanda garis itu menandakan perkiraan menandakan akan terjadinya ikatan, dan garis putus dan titik putus-putus itu menandakan perkiraan ikatan yang akan terbentuk. Dan base pair-nya di sini yang bagus itu di bawah 4. Kemudian nah kira-kira seperti itulah ikatan antar self dimmer yang akan terbentuk nantinya. Baik, mungkin sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.